Hai gorgeous, thank you banyak sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membahas kisah gadis muda yang penuh dengan prestasi, namun sayang hidupnya harus berujung tragis karena cinta segitiga. Penasaran bagaimana kisahnya? Cus, kita langsung ke ceritanya. Dia adalah Marissa Jeter, berusia 16 tahun, merupakan siswa dan cheerleader di Union County High School. Dia lahir di Spartanburg pada tahun 1991 dari pasangan Manning Jeter dan Merida Rainwater Jeter. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dan merupakan anak perempuan satu-satunya. Hal ini membuat dia sangat spesial. Dia merupakan gadis yang periang, ramah, dan sangat aktif. Marissa adalah anggota gereja Baptist Bethel, di mana dia melayani dalam banyak kapasitas dan di banyak organisasi. Dia adalah anggota paduan suara remaja, dewan pengasuh junior, dan mantan asisten sekretaris sekolah minggu. Risa, begitu biasa orang-orang memanggilnya. Ia mengikuti banyak kuis Bible Bowl dan menang setiap kali dia berkompetisi. Hal favorit Marissa sejak lama adalah bernyanyi, yang mulai dia lakukan pada usia 2 tahun di paduan suara pemuda di gereja Baptist Bethel ketika dia memimpin lagu pertamanya, yaitu The Little Light of Mine, I'm Going to Let It Shine. Dan bak lagunya ia pun bersinar. Marissa adalah mantan anggota band sekolah menengah Union County, yaitu The Sting Machine. Dia adalah ketua kelas junior, anggota yearbook staff, anggota First City Cheerleading Squad, dan juga anggota Union County High School Winter Guard. Sorakan Marissa tidak dimulai dari SMP atau SMA, melainkan jauh sebelum dia masuk sekolah. Dia berusia 16 bulan ketika dia menjadi maskot untuk tim sepak bola Cowboy Stinger. Risa juga berpartisipasi dan memenangkan beberapa kontes kecantikan dan kontes Miss Teen Amerika. Marissa juga pernah mengikuti beberapa ajang pencarian bakat. Diketahui perform terbaru Marissa pada saat itu yakni di Union County Agricultural Fair 2007. Marissa mencintai semua orang dan dicintai semua orang. Kelihatannya, Marissa merupakan gadis yang sangat sibuk dengan segala kegiatannya, but she's not too busy for love. Pada usia 13 tahun, Marissa sempat berpacaran dengan pemuda bernama Pernell Thompson, tapi hubungannya kandas karena ayah Marissa tidak menyukai Pernell. Sekitar pukul 9.30 malam pada tanggal 3 Januari 2008, Marissa mengatakan kepada ayahnya yang merupakan anggota Dewan Sekolah Union County pada saat itu bahwa dia akan pergi membeli makanan ke restoran McDonald terdekat dan dia akan segera kembali. Cheerleader cantik itu pamit kepada ayahnya yang tak ada satupun menyangka bahwa itu adalah momen terakhir bagi ayahnya melihat Marissa dalam keadaan hidup. Ia pun berjalan keluar rumah dan mengendarai Toyota Celica tahun 1994 berwarna pink cerah yang merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-16. 1 jam pun berlalu dan Marissa belum juga kembali. Ayahnya menelepon ponselnya, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban. Saat itulah dia masuk ke dalam mobilnya dan menyisir area sekitar kota dalam upaya menemukan Marissa. Namun sayang, usahanya sia-sia. Sekitar pukul 1 pagi keesokan harinya, ayahnya melaporkan Marissa Jeter hilang, dan Amber Alert atau berita kehilangan pun diumumkan. Detektif mempertimbangkan kemungkinan bahwa Marissa mungkin telah melarikan diri dari rumah. Tetapi keluarganya membantah klaim tersebut karena dia tidak memiliki alasan untuk meninggalkan tempat di mana dia populer dan sangat dicintai. Namun, beberapa kerabat mencurigai mantan pacarnya yaitu Pernell Thompson yang pada saat itu berusia 20 tahun. Tapi mana mungkin karena sepengetahuan ayahnya, mereka sudah lama putus dan tidak ada komunikasi lagi. Lagi pula diketahui bahwa Pernell telah menikahi seorang wanita bernama Yolanda pada musim panas 2007. Mereka juga sudah memiliki seorang anak. Meski begitu, akhirnya Pernell pun diminta ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ketika detektif menanyai Pernell yang merupakan pemain sepak bola junior di Wingate University, Carolina Utara pada saat itu mengenai hilangnya Marissa Jeter, dia mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang itu.
Pada sore hari tanggal 5 Januari 2008, pencarian Marissa berakhir pedih ketika tubuhnya yang nyaris polos ditemukan di sebuah sungai di luar kota yang berjarak sekitar 10-15 menit dari tempat tinggalnya. Saat itu, ada seorang mahasiswa seni Spartanburg sedang memotret Broad River yang terletak di Lockhart. Tak sengaja dia melihat ada sesuatu yang aneh di dalam air. Dengan menggunakan fitur zoom pada kameranya, akhirnya dia melihat bahwa objek tersebut adalah tubuh manusia dan pada saat itu pun dia segera menelpon polisi. Tubuh Marissa yang ditemukan di sungai itu langsung dikirim ke kantor pemeriksaan medis untuk dilakukan autopsi. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Marissa meninggal karena beberapa luka tusukan yang salah satunya mengenai pusat arterinya. Pada tanggal 6 Januari 2008, detektif diberitahu bahwa petugas patroli Jalan Raya Carolina Selatan telah menemukan kendaraan Marissa di malam sebelumnya. Mobil itu terbakar di sisi jalan raya dan ketika mereka memadamkan api, kendaraan itu sudah rusak parah sehingga mereka tidak dapat segera mengidentifikasi siapa pemilik kendaraan tersebut. Hasil penyelidikan ternyata kendaraan tersebut adalah milik Marissa. Setelah detektif mengetahui bahwa kendaraan Marissa Jeter telah dibakar, fokus mereka kembali ke Pernell Thompson. Kenapa Pernell? Ternyata, selama wawancara mereka sebelumnya dengan atlet tersebut, mereka memperhatikan bahwa dia memiliki bekas luka di wajah dan tangannya. Meski sebelumnya dia telah memberikan alasan bahwa luka bakar tersebut terjadi saat dia memasak di rumah neneknya. Tetapi detektif masih menyimpan kecurigaan. Berdasarkan kecurigaan itu, Pernell pun kembali diminta ke kantor polisi untuk kedua kalinya. Dan sekali lagi, para detektif memperhatikan sesuatu, yaitu pada sepatunya. Saat itu dia mengenakan Nike Air Force One yang merupakan jejak jenis sepatu yang sama yang terdapat di TKP. Dari sini, polisi mulai menemukan titik terang. Ketika detektif mempresentasikan dengan semua temuan mereka, Pernell Thompson akhirnya mengaku bahwa dialah yang menghilangkan nyawa Marissa Jeter. Dari pengakuan Pernell, ternyata terjadi cinta segitiga di antara mereka. Waktu itu, istrinya mendapati bahwa dia berselingkuh dengan Marissa. Ternyata, tanpa sepengetahuan ayahnya, Marissa diam-diam masih menjalin hubungan dengan Pernell. Mengetahui hal itu, Yolanda pun marah dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Biasalah cewek ya, selalu meminta pembuktian. Akhirnya, Yolanda menantang Pernell untuk membuktikan cintanya. Tak lama berselang, akhirnya Pernell pun memutuskan untuk mengirim pesan singkat kepada Marissa pada malam 3 Januari 2008. Dalam pesan singkatnya itu, dia ingin Marissa mengembalikan jaketnya dan menemuinya di tempat parkir di belakang gedung YMCA. Dan Marissa pun dengan terpaksa mengiyakan permintaan Pernell untuk bertemu. Ketika Marissa tiba, dia pun turun dari kendaraannya dan saat dia menyerahkan jaket ke Pernell, tanpa basa-basi, Pernell mulai menikam lehernya lebih dari 30 kali, sementara Yolanda membantu menahan tubuh Marissa. Setelah itu, pasangan tersebut memasukkan tubuh Marissa ke dalam bagasi mobilnya dan berkendara menuju Lockhart. Mereka melucuti pakaiannya agar terkesan bahwa Marissa telah diserang secara seksual, lalu membuang mayatnya di sungai. Kemudian mereka mengendarai mobil Marissa ke Chester County, lalu membakar mobilnya. Pernell dan Yolanda Thompson yang tidak memiliki catatan kriminal sebelum insiden itu pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Union County atas tuduhan pembunuhan, penculikan, dan konspirasi kriminal. Seorang juru bicara di Wingate University menyatakan bahwa setelah penangkapan Pernell Thompson, sekolah menempatkannya dalam skor sementara. Menurut The Greenville News, pelatih sepak bola di university tersebut menyatakan bahwa semua orang terkejut pada saat ini. Perhatian dan doa kami tertuju kepada keluarga korban. Pada tanggal 6 Maret 2009, Yolanda Thompson mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan setuju untuk bersaksi melawan suaminya setelah mengetahui bahwa jaksa akan menuntutnya hukuman mati.
Di sisi lain, Pernell awalnya mengajukan pembelaan tidak bersalah, tetapi kemudian mengaku bersalah atas tuduhan untuk menghindari hukuman mati. Ia kemudian meminta maaf kepada keluarga korban dan berkata, "Saya tahu dia di surga, saya tahu dia bahagia, dan itu satu hal yang memberi saya kedamaian." Kemudian dia melanjutkan dengan berkata, "Saya berdoa, berharap untuk pengampunan, tapi saya tahu saya tidak membutuhkannya karena saya telah menerima pengampunan darinya." Ayah Marissa pun melontarkan sumpah serapah kepada Pernell dengan berkata, "Kamu akan langsung ke neraka dan tidak ada yang akan bisa menolongmu." Sebelum dijatuhi hukuman, Yolanda pun dengan berurai air mata meminta keluarga Marissa untuk memaafkannya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa, "Saya bukan orang yang jahat, tetapi saya telah melakukan hal yang mengerikan." Ayah Marissa pun menyebut Yolanda sebagai iblis yang merebut nyawa anak saya. Pengacara Yolanda meminta belas kasihan kepada hakim. Ia mengklaim bahwa Yolanda tidak dapat membangun hubungan yang sehat dengan seorang pria setelah menderita atas pelecehan seksual sewaktu dia masih kanak-kanak. Namun, dengan tegas hakim berkata, "Ini adalah pembunuhan dan penculikan brutal. Saya tidak melihat alasan untuk memperlakukan Anda berbeda dari Tuan Thompson." Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Pernell dan Yolanda Thompson tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan Marissa Gider. Marissa pun dimakamkan di pemakaman Gereja Baptis Bethel, Union County, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran atas apa yang terjadi, dan sebaiknya kita tidak meremehkan perkataan atau larangan dari orang tua, karena sejatinya orang tua yang baik selalu menginginkan yang terbaik pula untuk anak-anaknya. Seperti yang sudah terjadi, terbukti bahwa sikap ayah Marissa yang tidak menyetujui hubungan mereka karena merasa Pernell bukanlah pria yang baik untuk anaknya. Sekian videoku kali ini, thank you banyak sudah menonton hingga akhir. Tekan tombol like kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe, share, dan komen untuk ide-ide video selanjutnya. Stay healthy, stay amazing, and see you in my next video.